Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amon Pane. Kali ini kita akan membahas bab 1 bab 2 dari buku Pak Prabowo yang jilid edisi pertama. Di buku ini edisi pertamanya bab 1 itu membahas tentang teladan Tentara Nasional Indonesia. Jadi di bab 1 ini ada 4 pejuang kita, yaitu ada Pak Sudirman, Jenderal Besar TNI Sudirman, terus I Gusti Ngurah Rai, kemudian ada Robert Walter Mongisidi, dan yang terakhir ada Yosudarso. Jadi 4 keteladanan ini yang dibahas Pak Prabowo sebagai contoh perjuangan para pejuang kita terdahulu. Yang pertama kita bahas dengan Jenderal Besar TNI Sudirman. Jadi di buku ini Jenderal Sudirman diceritakan Pak Prabowo bahwa beliau adalah seorang guru SD di salah satu sekolah Muhammadiyah di Solo. Sudirman menjadi komandan batalion di Purwokerto, bergerak merebut Magelang pada akhir 1945. Dari perjuangan Jenderal Sudirman, bahwa di buku ini diceritakan beliau itu sakit parah. Beliau sakit paru-paru dan dioperasi, paru-parunya tinggal 1. Jadi dengan semangat perjuangan beliau terus berjuang untuk Indonesia. Nah, pada saat Belanda sedang menyerang, Presiden Soekarno memerintahkan untuk seluruh kabinetnya menetap di Yogyakarta. Namun Jenderal Sudirman tidak mau, beliau keluar dari Yogyakarta untuk terus berjuang melawan Belanda. Dan akhirnya Presiden Soekarno dan kabinetnya ditangkap. Jenderal Sudirman terus berjuang melawan penjajahan Belanda. Jadi dari Jenderal Sudirman ini dapat digambarkan bahwa beliau sangat mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kenapa? Karena dalam keadaan sakit pun beliau masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang keduanya ada Brigadir Jenderal TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai. Jadi I Gusti Ngurah Rai ini beliau membentuk TRI, Tentara Republik Indonesia, di Bali. Dia dibentuk di Bali, dibentuknya setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Beliau menghadap Sudirman untuk meminta mandat membentuk Tentara Republik Indonesia tadi, dan diberikan mandat oleh Jenderal Sudirman. Untuk I Gusti Ngurah Rai ini, Belanda sempat mengirimkan surat kepada beliau agar menyerahkan diri dan diampuni perlawanannya. Tapi beliau membalas surat Belanda itu dengan surat yang dituliskan, ada di sini digambarkan. Ini saya bacakan. Merdeka, surat telah kami terima dengan selamat. Dengan ini kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, Pulau Bali menjadi tidak aman. Keamanan terganggu karena Tuan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijakan pemimpin-pemimpin di Jawa. Bali bukan tempat perundingan diplomatik, dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat Bali hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita kami tercapai. Selama Tuan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kami dengan pihak Tuan. Nah, jadi beliau tidak mau menyerahkan diri
beliau tetap bertekad untuk melawan Belanda. Beliau berjuang terus, pertempuran pun terjadi dari pagi sampai sore, dan sampai tidak ada lagi suara balasan senjata dari Indonesia, dan ternyata seluruh pasukan termasuk I Gusti Ngurah Rai telah gugur dalam pertempuran tersebut. Jadi itulah gambaran yang diceritakan di buku ini, pantang menyerahnya I Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan bangsa Indonesia yang kita cintain ini. Nah, kemudian yang ketiga, Robert Walter Mongisidi. Di sini diceritakan beliau gugur masih muda, masih umur 30-an. Beliau meninggalnya umur 30-an kalau nggak salah saya baca tadi. Nah, jadi beliau ceritanya yang sempat menyetop jeep mobil Belanda. Beliau menjegatnya, mengambil atributnya, dan menyamar sebagai pasukan Belanda membawa mobil jeep tadi. Beliau masuk ke dalam markasnya Belanda. Jadi setibanya di markas, karena pakai atribut Belanda tadi, beliau menembaki seluruh yang ada di sekitar markas Belanda. Terjadilah pertempuran pada saat itu. Jadi beliau juga, Robert Walter Mongisidi ini, ditangkap berkali-kali, namun bisa lepas juga. Beliau terus berjuang. Nah, di sini pada saat beliau ditangkap, beliau diadili dan dihukum hukuman mati. Pada saat beliau menjadi saksi-saksi untuk rekan-rekannya dan bawahannya, beliau menyatakan bahwa bawahan saya bertindak atas perintah saya. Jadi beliau membela, memasang badan, beliau menyatakan itu semua tanggung jawab saya. Jadi kemungkinan dari bahasa yang dituliskan di sini, anak buahnya atau bawahannya tidak dihukum mati, namun beliau dihukum mati pada tanggal 5 September 1949. Nah, di sini ada juga dituliskan sebelum beliau dilakukan hukuman mati, beliau ada beberapa menulis surat, ada kepada adiknya, pada kita untuk generasi selanjutnya. Beliau menitipkan surat, ini akan saya bacakan. Semua air mata dan darah yang telah dicurahkan akan menjadi salah satu pondasi yang kokoh untuk tanah kita yang dicintai Indonesia. Ini suratnya diberikan kepada Nina dan familinya pada tanggal 7 Juni 1949. Kemudian, jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalanan bagi kalian, meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan. Ini suratnya diberikan pada Mary, adiknya, tanggal 3 September 1949. Yang ketiga, apa yang saya bisa tinggalkan hanya rohku saja, yaitu roh setia hingga terakhir kepada tanah air, dan tidak mundur sekalipun menemui rintangan apapun menuju cita-cita kebangsaan yang tetap. Surat ini diberikan pada Opi, adiknya, September 1949. Nah, itulah gambaran dari perjuangan Robert Walter Mongisidi untuk membela tanah air kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini di bab 1, Laksamana Madya Anumerta Yosapat Sudarso, atau biasa kita mengenalnya Yos Sudarso. Jadi Yos Sudarso ini sempat berlatih ataupun sekolah di pendidikan militer Angkatan Laut Jepang, dan setelah lulus beliau masuk ke dan setelah lulus beliau bergabung pada Badan Keamanan Rakyat Indonesia di sektor kelautan. Nah, jadi di buku ini diceritakan Yos Sudarso memimpin satu kapal dan didampingi 2 kapal perang lain, diperintahkan oleh Presiden Soekarno untuk
pembebasan Papua Barat. Namun setelah dilaksanakan operasi senyap ini ketahuan oleh Belanda, Yosudarso memerintahkan untuk semua kapal kembali. Namun pada saat itu kapalnya Yosudarso mati mesin karena beliau berpikiran harus ada yang kembali, harus ada yang selamat. Kapal-kapal ini beliau melawan ataupun beliau melakukan perlawanan pada Belanda dan 2 kapal tadi selamat kembali. Namun pada saat perlawanan, setelah 2 kali ditembak oleh kapal Belanda, kapal beliau terbakar dan tenggelam. Disitulah gugur ada 24 orang para pejuang kita termasuk Yosudarso tenggelam akibat ditembak kapal Belanda tadi. Nah, itulah gambaran dari bab 1 tulisan buku Pak Prabowo tadi. Nah, ini yang bab keduanya tidak banyak diceritakan Pak Prabowo di sini, hanya sekilas-sekilas saja. Bab kedua tentang kepemimpinan dan kepanglimaan. Jadi di sini beliau hanya menggambarkan singkat tentang kepemimpinan atasannya, kepemimpinan tentara, bahwa kepemimpinan itu harus bisa merangkul semua bawahannya. Di sini Pak Prabowo menceritakan bahwa beliau banyak belajar dari senior-seniornya, banyak belajar dari guru-gurunya, bahkan beliau memiliki bawahan yang sangat gigih dalam berjuang. Beliau banyak dilatih oleh bawahannya yang bisa kita bilang pangkatnya masih rendah, tapi beliau tetap menghormati. Dan beliau selalu belajar dari pengalaman beliau. Jadi di bab 2 ini tidak banyak rekan-rekan yang dibahas. Beliau berjanji di bab 2 ini akan menceritakan semua yang pernah dekat dengan beliau, baik itu seniornya atau bawahannya. Bahkan di sini ada tamtama yang beliau kenal, prajurit-prajurit beliau, bawahan beliau. Ini beliau akan berjanji membuat buku lagi tentang kedekatan ataupun kisah yang ada dengan mereka. Jadi itu dia rekan-rekan, kita kupas tadi gambaran dari buku jilid 1 bab 1 dan 2. Mudah-mudahan bisa tergambarkan dari buku isi yang ditulis Pak Prabowo ini, khususnya bab 1 dan bab 2. Kita ketemu lagi nanti di bab 3 dan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.